Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ini khotbah yang ketiga dalam seri dari kitab Keluaran. Sebelum kita mendengar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mau dengar dengan baik. Ini firman Tuhan yang benar dan firman Tuhan yang berkuasa. Kami minta Roh Kudus untuk saat ini, saat yang ada orang yang akan mendengar, saat yang mana hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, tolong memakai firman Tuhan dan tolong menguatkan kami untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, pelayanan kami. Kami serahkan saat ini dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kira-kira 12 tahun yang lalu saya tinggal di Bandung dengan istri saya dan 2 anak laki-laki. Mereka 13 tahun dan 10 tahun. Dan saya meyakinkan laki-laki itu untuk bersama dengan saya mendaki satu bukit dekat rumah kami yang kami kontrak. Dan bukit itu luar biasa. Itu indah sekali dan segar dan hijau dan lain sebagainya. Jadi saya senang. Dan anak bungsu kami, dia takut sama ular-ular. Jadi saya bilang, tidak apa-apa, ayah akan menyertai kamu, tidak apa-apa, jangan takut. Jadi kami lanjut dan mulai mendaki bukit itu. Mungkin setengah selesai, anak yang bukan yang bungsu tetapi kakaknya, dia bilang, ayah itu ada ular. Langsung anak bungsu saya mau melompat dari bukit itu. Saya pegang dia supaya dia bisa lebih tidak takut seperti itu. Dan setelah dia lebih santai, kami bisa turun kembali ke rumah. Nah, saya berjanji kepada anak itu bahwa saya akan menyertai dia. Dan memang saya menyertai. Tapi sayang, kadang-kadang ada perjanjian yang kita sebagai bapak atau ibu tidak bisa menggenapi kepada anak-anak. Sepertinya kalau kami kita berjanji, nanti ayah dan ibu akan membawa anak-anak kepada mall, tetapi sesuatu yang muncul tidak bisa menggenapi perjanjian itu atau janji itu, ya mereka mungkin mengerti. Tetapi kita kadang-kadang tidak ada perjanjian atau janji yang tidak bisa digenapi. Tapi itu bukan dengan Allah. Allah selalu menggenapi perjanjiannya kepada kita. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu setia terhadap perjanjiannya. Allah selalu setia terhadap perjanjiannya kepada umatnya. Inilah tema umum di dalam Keluaran pasal 3 dengan beberapa hal yang luar biasa tentang karakter Allah yang kita nanti akan kita belajar. Mari kita mendengar teks ini dari Keluaran pasal 3 dan kemudian kita akan melihat hal-hal menarik dan dari cerita ini dan menerapkan beberapa prinsip kepada kehidupan kita atau pandangan kita terhadap Allah kita. Mari kita membaca. Saya akan membaca dan saudara-saudara, Bapak Ibu bisa mengikuti dalam kitab masing-masing. Keluaran pasal 3 mulai dengan ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah
yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan,
jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kita lihat dalam bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Musa ketemu dengan Allah. Musa ketemu dengan Allah dalam nyala api yang keluar dari semak duri yang tidak dimakan api. Ada beberapa hal yang menarik di sini, di bagian ini. Musa ketemu dengan Tuhan bukan pada waktu dia beribadah atau merenungkan firman Tuhan atau ikut rapat gereja atau sendiri berdoa. Dia ketemu dengan Allah pada waktu dia bekerja dan sendiri. Kadang-kadang Allah akan mengherankan kita karena dia mau ketemu dengan kita kapanpun. Musa tidak ada harapan, tidak ada rencana untuk ketemu dengan Allah, tetapi Allah ketemu dengan Musa. Berarti Allah berinisiatif dalam rencana keselamatan ini. Malaikat Tuhan ini menyatakan diri kepada Musa dan bicara kepada dia dalam nyala api itu. Mungkin ini pemberita Tuhan, mungkin itu Tuhan sendiri. Sepertinya ada dua pribadi dalam teks ini. Ayat yang keempat, Allah sendiri berbicara dengan Musa. Tetapi ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah Allah siap untuk memanggil Musa. Apakah dia memakai atau mengutus malaikat Tuhan atau dia sendiri yang bicara, itu tidak penting. Yang penting Allah siap untuk memanggil Musa. Itu menarik karena api sering dipakai atau muncul dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai tanda kehadiran Allah. Kita akan lihat api tiang itu dalam Keluaran pada waktu itu menuntun Israel ke tanah perjanjian. Jadi api dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus ingat ini satu tanda, satu hal yang menyatakan kehadiran Allah kepada umatnya atau hambanya. Itu menarik karena Musa ambil keputusan ini untuk memeriksa lebih dalam lagi, untuk meneliti ini. Apa itu? Dia melihat semak duri itu yang bernyala tetapi tidak dimakan api, dan dia mau melihat itu lebih rinci lagi. Nah, berdasarkan itu jelas dalam teksnya Allah berbicara dengan Musa atau kepada Musa di tengah-tengah semak duri. Pada waktu Allah melihat bahwa Musa mau memeriksa itu, dia berbicara. Nah, Allah menyebut nama Musa 2 kali di sini. Musa, Musa. Di firman Tuhan kita lihat pada waktu ada saat yang serius, ada saat yang penting dalam sejarah keselamatan, Allah pakai nama orang yang dipanggil 2 kali. Dalam Kejadian pasal 22, Abraham, jangan membunuh anakmu. Jadi Allah menyebutkan nama Abraham 2 kali pada waktu dia mau mengorbankan Ishak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi dia diberhentikan, dilarang untuk itu, dan ada domba yang diberikan sebagai ganti
Ishak. Dalam 1 Samuel pasal 3, Allah memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Itu saat yang sangat penting. Samuel akan menjadi hakim yang terakhir, nabi yang luar biasa, dan orang transisi di antara hakim-hakim dan masa kerajaan untuk raja-raja. Dan dia dipanggil dengan serius untuk mengikuti Allah sebagai hakim dan nabi. Itu menarik juga karena di dalam Lukas pasal 10 ayat 41, Yesus menyebut nama Marta 2 kali. Marta, Marta. Kenapa? Karena dia sibuk dengan melayani Tuhan, tetapi dia harus tahu, sama seperti Maria, dia harus siap untuk dilayani Tuhan. Marta sibuk dengan banyak hal, tapi Maria sudah tahu apa yang lebih penting. Dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4, Saul dipanggil oleh Yesus sendiri. Saul, Saul, kenapa menganiaya aku? Dan itu panggilan Saul untuk menjadi rasul kepada orang bukan Yahudi. Saat ini Musa adalah saat yang penting sekali. Allah mau bertindak, Allah mau menyelamatkan umatnya, dan Allah mau mengambil hambanya untuk memimpin umatnya untuk keluar dari perbudakan di Mesir dan memberikan kepada mereka hukum Taurat sesuai dengan perjanjiannya. Musa tidak dibiarkan untuk mendekati semak duri itu dan disuruh untuk menanggalkan kasutnya. Kenapa? Karena tanah itu kudus. Mengapa tanah itu kudus? Dalam ayat yang pertama, gunung itu disebut gunung Allah. Nah, itu bukan selalu selama-lamanya gunung Allah. Itu menjadi gunung Allah. Jadi Musa kasih nama gunung Allah berdasarkan apa yang akan terjadi dalam Keluaran pasal 19. Dia akan langsung ketemu dengan Allah di gunung itu. Itu salah satu tanda bahwa Allah memang akan memanggil Musa. Tanda itu akan digenapi nanti pada waktu Musa kembali dengan bangsa Israel kepada gunung itu. Jadi ini disebut gunung atau gunung Allah oleh karena Allah akan menyatakan diri di situ. Dan gunung ini sebenarnya bukan satu tempat yang spesial sebelumnya, tapi menjadi spesial, menjadi kudus karena Allah ada di situ. Contoh, bait Allah nanti akan dibangun oleh Salomo. Bait Allah kudus oleh karena Allah hadir di situ. Allah menguduskan bait Allah dengan kehadirannya, dengan dia sendiri diam di dalam bait suci itu menjadi kudus. Kita lihat dalam Yehezkiel pada waktu kemuliaan Allah dan hadiran Allah keluar atau meninggalkan bait Allah, itu tidak lagi kudus. Kenapa? Allah tidak ada lagi. Dan nanti bait Allah itu dihancurkan oleh Raja Babel. Nah, itu luar biasa karena kita disebut bait Allah karena apa? Karena Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi kita disebut kudus oleh karena kehadiran Roh Allah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita menjadi bait suci. Nah, oleh karena itu, oleh karena tempat itu kudus, tanah itu kudus, karena Allah ada, Allah dengan tegas mengatakan, janganlah datang dekat-dekat. Dalam bahasa aslinya, janganlah. Seperti berteriak, janganlah. Harus melepaskan kasutmu lebih dahulu. Karena Musa harus mengerti, Allah ini luar biasa. Tidak bisa bermain-main dengan Allah ini. Harus dengan serius menghadapi Allah. Dan ingat bahwa dia adalah Allah yang kudus. Allah menyatakan diri kepada Musa sebagai, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pernyataan ini mengaitkan identitas Allah ini yang ketemu dengan Musa dengan perjanjian dengan Abraham.
Allah setia terhadap perjanjian itu. Dan kita ingat pasal 2 ayat 24. Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berdasarkan perjanjian itu, Allah siap bertindak dan menyelamatkan umatnya. Dalam bagian yang kedua, ayat 7 sampai 12, kita lihat dasar tindakan Allah. Kenapa Allah mau menyelamatkan umatnya? Dia bertindak. Dia mau menyelamatkan karena dia adalah Allah yang merasa belas kasihan kepada umatnya. Dia adalah Allah yang maha kasih, maha murah hati. Allah kita adalah Allah yang memperlihatkan, mendengar, dan mengetahui. Dan sekarang dia berbicara kepada Musa, bukan seperti berhala atau dewa-dewi yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat dan bertindak dan lain-lain. Allah Israel dan Allah kita bisa. Dia siap berbicara. Sejak dunia ini diciptakan, Allah berbicara, berfirman. Dia berfirman kepada Musa, dan tetap saat ini dia berfirman lewat firman Tuhan dan dari suara Roh Kudus. Dia adalah Allah yang siap untuk bertindak, mendengar, melihat, memperhatikan, berfirman. Dan dia akan mulai menyatakan kemuliaannya terhadap dewa-dewi di Mesir dan terhadap Fir'aun. Ingatlah pasal 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan dalam bahasa aslinya, dan mengenal. Mengenal. Dia melihat dan mengenal. Itu berkaitan dengan hubungan perjanjian itu. Oleh karena belas kasihan Allah, Allah turun untuk menuntun mereka keluar. Bahasa aslinya mengangkat. Jadi Allah turun untuk mengangkat umatnya. Allah akan menuntun mereka keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Semuanya ini mirip keselamatan kita. Allah turun, inkarnasi Yesus, menjadi daging, menjadi manusia. Dia berinisiatif, dia bertindak lebih dahulu, dia turun. Tetapi keselamatan bukan diselamatkan dari aja. Dari Mesir, dari dosa. Kita diselamatkan dari dosa, tetapi kepada Yesus Kristus. Dalam dosa kepada Yesus. Yesus adalah tanah perjanjian kita. Untuk Israel, mereka diselamatkan dari Mesir, tetapi ada rencana untuk memasukkan mereka, untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian untuk bangsa Israel dijelaskan sebagai sebuah tanah yang luas dan baik, dan penuh dengan susu dan madu. Tanah itu berlimpah-limpah. Jadi Allah mempersiapkan satu berkat yang luar biasa yang sudah dijanjikan kepada Abraham untuk umatnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 bahwa panggilan Allah berdasarkan belas kasihannya. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka, dan jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Sudah melihat itu, sudah melihat penindasan itu. Jadilah berdasarkan itu, berdasarkan belas kasihan, pergilah, aku mengutus engkau. Tapi Musa mulai berbantah, komplain. Dia bertanya kepada Allah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Mungkin dia mengingat pengalamannya di tanah Mesir pada waktu dia membunuh orang Mesir itu dan mau campur tangan dengan dua orang Ibrani yang berkelahi, dan mereka bilang, siapakah kamu? Apakah kamu hakim atas kami dan lain sebagainya? Musa mungkin mengingat itu. Saya tidak bisa.
Siapakah aku ini? Nah, ini sudah 40 tahun kemudian. Musa sudah tua, sudah 80 tahun. Tetapi puji Tuhan, panggilan Allah tidak berdasarkan pada siapakah aku, tetapi berdasarkan pada siapakah Allah. Dan pertanyaan siapakah Allah dijawab dengan aku adalah aku. Itu cukup. Itu cukup masa lalu, itu cukup masa kini. Kalau Tuhan panggil kita untuk melayani jemaatnya, untuk menjadi hamba Tuhan, karakter identitas Allah itu cukup untuk kita. Bukan siapakah aku, siapakah Allah. Yesus masa kini menyertai kita. Dan dia tidak pernah berubah. Kita lihat prinsip ini dalam ayat yang ke-13 sampai 16. Musa tidak puas dengan perjanjian Allah bahwa dia akan menyertai dia. Dia tidak puas. Itu tidak cukup. Dia mau penjelasan yang lebih presis lagi tentang siapakah Allah yang akan menyertai dia. Jadi ini tentang identitas Allah dalam perjanjian itu. Jadi dia bertanya, apabila mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya? Siapakah Allah ini yang mengutus kamu? Apakah yang harus Musa bertanya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Mungkin Musa belum kenal Allah ini. Mungkin Musa belum mengenal namanya. Mungkin dia khawatir kalau mereka bertanya, apa itu? Seperti pengujian. Ujian, apa itu? Siapa itu? Dan dia tidak tahu. Jadi kita kurang pasti. Tetapi yang penting, Musa mau tahu identitas Allah ini yang mengutus dia. Penyataan diri Allah di sini sekali lagi berkaitan dengan perjanjiannya kepada Abraham. Allah adalah aku, adalah aku. Dalam bahasa aslinya, Ehya, Asher, Ehya. Inilah ayat 14. Tetapi langsung dalam ayat 15, identitas Allah berkaitan dengan perjanjian. Tuhan atau Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nama Allah berkaitan dengan kehadiran Allah. Kita lihat ini dalam arti nama Yahweh. Nah, arti nama Yahweh berarti akulah ada, berada, hadir. Jawaban Allah kepada Musa adalah Dia Allah selalu ada dan Dia Allah yang berada sekarang. Dia menyertai bangsanya, bangsa Israel di Mesir. Dia menyertai Musa di padang gurun. Dia menyertai umatnya dimanapun dan kemanapun. Dialah Allah yang hadir dengan umatnya. Yang penting di sini adalah nama Allah berhubungan dengan perjanjian dengan bapa leluhur, yaitu Abraham. Nama Allah mengaitkan yang dinyatakan kepada Musa, mengaitkan identitasnya dengan perjanjian kepada Abraham. Yang penting bukan huruf Yahweh Yah. Itu bukan yang penting di sini yang bikin kacau di gereja. Tetapi yang penting Allah adalah Allah yang menyertai umatnya. Itu sebabnya inkarnasi Yesus luar biasa. Yesus datang sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Yesus melanjutkan konsep ini. Allah sendiri yang diam di dalam daging anaknya menyertai kita. Dan dia akan berada sekarang. Dia berada sekarang dengan kita di dalam Roh Kudus. Jadi Allah selalu menyertai umatnya. Identitas Allah selalu berkaitan dengan perjanjiannya. Dan perjanjian itu digenapi oleh Yesus dan akan digenapi secara penuh penggenapan
total atau final pada waktu Yesus datang kembali. Ini sangat penting, karakter Allah. Allah menyertai kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada. Nah, itu kepentingan nama itu, Yahweh. Aku adalah aku berada. Dan aku bukan berada saja, tetapi selalu berada sekarang sampai selama-lamanya. Bukan identitas Allah saja yang akan menguatkan Allah, tetapi tindakan Allah. Dan dia berjanji. Allah berjanji untuk menuntun Israel keluar dari kesengsaraan di Mesir dan menuju ke negeri orang Kanaan. Keluar dan keluar untuk masuk. Allah akan campur tangan terhadap Mesir. Setelah Firaun tidak akan mendengarkan Musa dan tua-tua Israel, Allah akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Kita akan lihat itu nanti di dalam tula-tula itu. Keluaran pasal 6 sampai 9 dan 10. Nah, mengapa Allah mau buat ini yang ajaib? Untuk menyatakan kemuliaannya dan kekuasaannya di atas dewa-dewi di Mesir. Setelah tula-tula orang Mesir akan memaksa mereka keluar dan akan tahu siapakah Allah yang berkuasa, maha kuasa. Tetapi mereka tidak keluar aja. Mereka keluar setelah merampasi orang Mesir itu. Ini sesuai kata yang diberikan kepada Abraham atau janji yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 14. Katanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini perjanjian, ini sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15. Kita ingat, itu perjanjian pada waktu Allah berjalan sendiri di tengah binatang yang terbelah dua. Allah sendiri berjanji sendiri. Jadi perjanjian itu berdasarkan janjinya sendiri. Jadi pasti itu tidak akan tidak terjadi. Itu akan digenapi. Jadi dengan sengaja dengan memaksa mereka keluar dari Mesir dengan harta benda, itu mengaitkan cerita ini dengan Kejadian pasal 15. Dari harta benda sampai kain-kain yang mereka kenakan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan. Kenapa ini penting? Karena mengenakan anak-anak dengan kain-kain seperti menutupi ketelanjangan mereka. Rasa malu mereka dalam perbudakan itu akan diselesaikan. Mereka tidak lagi merasa malu. Mereka bisa pakai kain yang baru. Ada kemungkinan besar pasti mereka tidak ada kain yang baru pada waktu mereka ada di perbudakan. Kain yang sudah tua, sudah robek, sudah tidak bersih lagi. Tetapi inilah salah satu tanda bahwa mereka dibebaskan betul dari perbudakan. Sama seperti pakaian yang kita dapat dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Kita disuruh Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita juga dalam Yesus Kristus yang diselamatkan dari dosa boleh pakai pakaian yang luar biasa, kebenaran dari Yesus Kristus. Jadi kita bukan lagi orang yang malu, bukan lagi telanjang, bukan lagi dipermalukan oleh dunia ini, tetapi kita bisa berdiri dengan pakaian Yesus Kristus dan maju kepada tanah perjanjian di surga. Inilah janji Allah. Dia akan bertindak dan akan bertindak sesuai dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mau memakai Musa. Dalam pasal 4,
kita akan melihat bantahan Musa yang lebih keras lagi. Tetapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dari teks Keluaran pasal 3? Yang pertama, Allah setia terhadap perjanjiannya. Dia mengingat perjanjian kepada Abraham, dan berdasarkan perjanjian itu, dia siap bertindak bagi umatnya untuk membebaskan mereka dari penindasan, untuk membebaskan mereka dari perbudakan, untuk membebaskan mereka dari kekerasan. Masa kini Allah kita tetap sama. Ini dibuktikan dalam salib Yesus Kristus. Yesus mengatakan pada waktu dia makan bersama dengan murid-muridnya malam yang terakhir sebelum dia disalibkan, dia mengatakan tentang cawannya, inilah darah perjanjianku. Ini darah perjanjian. Yesus tahu bahwa pada waktu dia disalibkan, perjanjian kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud digenapi di dalam kematiannya sendiri dan kebangkitannya yang dibuktikan bahwa ia benar. Jadi perjanjian Allah digenapi oleh Yesus Kristus untuk kita, bukan orang Yahudi, tetapi orang dari bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Allah memanggil hambanya. Kenapa? Karena dia merasa belas kasihan kepada orang yang belum mengenal dia, dan orang yang bisa disebut umatnya. Masa kini Allah tetap sama, dan umatnya mencakup kita dari bangsa-bangsa lain. Tidak ada waktu, tetapi nanti lihat Yesaya pasal 19. Ada nubuatan tentang Mesir dan Asyur yang luar biasa. Kata-kata dan frasa-frasa yang dipakai untuk menjelaskan nubuatan itu atau rencana Allah terhadap Mesir dan Asyur persis sama seperti dalam Keluaran pasal 3. Jadi ada waktu yang Mesir dan Asyur pun, musuh Israel yang luar biasa, akan diselamatkan. Kenapa? Karena mereka akan mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Ini rencana Tuhan. Perjanjiannya betul. Perjanjiannya benar kepada umatnya dan kepada bangsa-bangsa lain yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Hamba Tuhan masa kini tidak dipanggil untuk keuntungan sendiri. Hamba Tuhan masa kini dipanggil karena Allah mau menjangkau orang lain. Memperhatikan Musa, dia mau memeriksa semak duri itu yang bernyala tetapi tidak dimakan api. Dia mau memeriksa itu, dan berdasarkan itu Allah berbicara kepada Musa. Apakah kita dalam hati kita mau memeriksa kemuliaan Tuhan lebih dalam lagi? Kita mau meneliti siapakah Allah lebih dalam lagi? Kalau begitu, Allah siap untuk memakai kita, memanggil kita untuk tugas yang luar biasa. Yang ketiga, Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar Mesir dan ke dalam tanah perjanjian. Seperti kita sudah bahas, masa kini kebenaran ini tetap benar. Tapi sekarang Yesus dinyatakan sebagai tanah perjanjian, dan Yesus dinyatakan sebagai bait Allah. Kita diselamatkan keluar dari dosa dan kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah hadiah yang paling berharga. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang bisa diterapkan tentang Allah. Allah menyertai kita. Ini sesuai dengan arti namanya. Ini sesuai dengan arti nama Yesus, Immanuel. Allah menyertai kita. Ini dibuktikan dengan kedatangan Yesus dan pengutusan Roh Kudus. Yesus mengatakan, akulah roti dari surga. Akulah air hidup. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus menyatakan Allah kepada kita dan mengutus Roh Kudus untuk diam
antara kita, menyertai kita, bersama-sama kita. Nah, apa yang bisa dibuat kita selain memuji Allah dan mengikuti Dia dan mengingat bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan harus dimuliakan dalam segala hal. Allah menyertai kita dan Dia selalu setia terhadap perjanjian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan respons kalian, respons saya terhadap kebenaran ini? Kebenaran ini tentang Allah yang menyertai, yang setia terhadap perjanjian. Apakah kita siap untuk mengenal Dia lebih dalam lagi? Untuk meneliti, untuk memeriksa kemuliaannya, supaya kita bisa dipakai lebih luar biasa lagi. Itu sekali lagi bukan berdasarkan siapakah aku, berdasarkan siapakah Allah. Allah yang setia terhadap perjanjian. Dan kita dalam khotbah berikutnya kita akan lihat perbandingan itu antara siapakah manusia yang tidak siap dipakai dan siapakah Allah yang memanggil, yang mau memakai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa. Allah Bapa kami yang sangat tinggi, sangat penuh dengan belas kasihan dan siap untuk berinisiatif, yang bertindak lebih dahulu, dan itu dibuktikan dalam salib Yesus Kristus. Ya, dan kami bersyukur karena Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami dan bersama-sama dengan kami. Tolong kami untuk ingat itu. Allah itu Allah yang kudus. Dan kami mau hidup sesuai dengan panggilan itu, sesuai dengan karakter Allah untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.